Bagaimana cara kita menyikapi apabila suatu hajat kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Berdoa pada setiap waktu mustajab dan memohon doa orang tua. Namun apa yang diharapkan belum terwujud. Sebagai manusia saya merasa kecewa. Namun saya sangat menyadari apabila ini adalah jalan terbaik dari Allah. Namun sedikit sulit menerima. Bagaimana saya harus bersikap agar ikhlas, Ustaz? Jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta lebih tahu. Begini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang saya ingat ini perkataan beliau. Beliau mengatakan, ibarat orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya, seperti anak yang minta pada ayahnya. Tentu tidak, atau orang tuanya. Tidak disamakan Allah dengan manusia. Tapi Ibnu Qayyim memberikan gambaran, saya mengatakan, ibarat orang yang minta sama Tuhannya, seperti anak yang minta sama orang tuanya. Anda kalau punya anak, minta sesuatu. Misal dia minta agar diizinkan keluar dengan temannya. Dan Anda sebagai orang tua, tahu benar temannya ini buruk. Berbahaya, kalau berteman sama ini bisa jadi rusak anak saya. Misal, pertanyaan sederhana, apakah ibu atau bapak akan mengizinkan anaknya bergaul sama temannya itu? Jawabannya tidak. Walaupun anak kita merengek-merengek. Nggak mungkin kita kasih. Kenapa? Karena kita lebih tahu ternyata ini buruk. Orang kalau berdoa kepada Allah SWT, berarti dia sudah dekatkan diri kepada Allah. Apalagi di sini di waktu-waktu mustajab gitu kan. Dan sudah ada jawaban sebenarnya di sini Anda sebutkan mengatakan, dan saya sangat menyadari apabila ini adalah jalan terbaik dari Allah. Memang itulah dia. Cuman sempat diikuti dengan rasa kecewa ini dari syaitan. Ya, bisa saja ibu dan ayah tadi mengatakan pada anaknya, sudah nak, jangan bergaul sama ini, tapi bergaullah sama ini. Selama kita insya Allah baik, maka yakinlah itu yang terbaik dari Allah SWT. Saya tidak tahu akhi yang bertanya ini pernah ikutin ceramah saya atau tidak, yang berjudul Dahsyatnya Doa. Jadi ada seorang dosen, doktor di Ummul Qura. Beliau pernah ceramah, di satu ceramahnya dia nyampaikan begini, dia bilang saya punya teman dekat sekali. Orangnya sangat soleh, orangnya tampan, orangnya kaya. Luar biasa laki-laki ini. Gitu loh. Kesolehannya saya sudah cukup. Gitu. Dia melamar seorang wanita, dia rasa cocok, kemudian diiyakanlah. Udah ditentukan tanggal segala macam, mahar. Subhanallah, beberapa hari setelah itu tiba-tiba perempuan, beberapa hari sebelum hari H pernikahan, tiba-tiba saja perempuan ini batalkan. Pokoknya dia bilang sama orang tuanya, saya nggak mau nikah sama orang ini. Pokoknya saya nggak mau nikah. Intinya itu. Tidak mau tahu. Pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Bayangkan aja. Perkataan ini luar biasa. Afwan, sebelum saya lanjutkan, ikhwan, dicukupkan ya pertanyaannya ini. Jangan ditambah lagi, sudah banyak ini. Jadi akhirnya, dia bilang, cobalah laki-laki ini ngelobi kepada orang tuanya. Orang tuanya tanya anak perempuan ini. Pokoknya anak perempuan sudah tidak mau. Intinya, batalkan pernikahan ini. Kata Dr. Muhammad ini, dia bilang, saya setiap kali ketemu teman saya, masuk di masjid ketemu doa antara azan dan iqamah. Kalau setiap kali ketemu, doanya dia tidak pernah lepas. Ya Allah, kembalikan wanita itu, saya suka sama dia, jadikan istri saya. Ngerengek-ngerengek. Kalau kita yang melihatnya, kita mengatakan ini pasti Allah ijabah udah. Tapi Dr. Muhammad bilang, uniknya, saya melihat Allah nggak mudahkan dia menikah dengan wanita itu. Bahkan wanita ini rupanya menunggu sampai hari H pernikahan, yang sudah ditentukan tanggal tertentu, lewat itu ada laki-laki lain lamar, diterima sama dia. Menikahlah perempuan tersebut. Kata Dr. Muhammad, saya justru tahu bagaimana sayangnya Allah kepada teman saya. Ya. Bahkan lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Ya. Itu adalah pada saat wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Teman saya sudah berhenti berdoa. Sebulan setelah pernikahan wanita tersebut, ternyata wanita ini dideteksi punya kanker payudara di sebelah kanan. Wa na'udzubillah. Dan ternyata tidak ada cara lain kecuali harus dipotong payudaranya. Jadi baru sebulan menikah dipotong payudara kanan. Tentu ini sesuatu kekurangan yang luar biasa dalam pengantin baru gitu kan. Sebulan kemudian ternyata kanker sudah menyebar ke payudara sebelah kiri, harus dipotong yang kedua. Jadi tanpa payudara sekarang. Bulan ketiga, kata Dr. Muhammad, ini kisah nyata terjadi. Jadi ada urat saraf di bagian belakang, otak belakangnya perempuan ini, itu yang bermasalah sehingga kedua matanya buta. Dan bulan keempat meninggal wanita ini. Kata Dr. Muhammad, subhanallah,
yang telah menyelamatkan teman saya dari wanita ini yang tadi dia mohon-mohon ngerengek-ngerengek gitu. Ya. Kata Dr. Muhammad, andai saja dia jadi nikah sama wanita itu, maka dia hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus wanita itu bolak-balik keluar rumah sakit. Belum lagi penderitaan dalam hatinya. Maka ini lebih ringan bagi dia. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan dalam Al-Quran, bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Yang penting Anda sudah ikhtiar. Insya Allah ke depannya di waktu-waktu akan datang Anda pasti akan melihat itu ya. Hasil daripada doa ini.